Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ekonomi Komando. Nama saya Fania Almira Ginanjar dari absen 34. Lalu di sini saya ditemani teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Daril Aramita Wibowo, absen 8. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, kekurangan, kelebihan, dan lainnya tentang ekonomi komando. Selamat menyaksikan semuanya. Pengertian ekonomi komando. Ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kuasa penuh dalam mengatur dan mengelola seluruh kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, sistem ekonomi komando memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi. Yang kedua adalah pemerintah menguasai sumber daya ekonomi. Yang ketiga, pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang kelima, pemerintah mengontrol tingkat produksi dan kuota distribusi. Yang keenam, pemerintah mengontrol harga dan juga gaji. Ketujuh, hak kepemilikan perorangan tidak diakui. Yang kedelapan adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berusaha. Dan yang terakhir, peranan pasar sebagai alat alokasi sebagai sumber daya ekonomi digantikan dengan pengesahan kebijakan atau rationing. Kelebihan. Sistem ekonomi komando memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah stabilitas ekonomi, kesenjangan sosial berkurang, pengendalian harga, pengendalian masalah ekonomi, program pemerintah terwujud lebih cepat, dan distribusi pendapatan lebih mudah. Dampak positif sistem ekonomi komando, yaitu pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain sebab ia berperan sebagai pengontrol. Setelah dijelaskan tadi, walaupun terdapat kelebihan, tetapi pasti ada kekurangan. Sistem ekonomi komando memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah 1. Monopoli. Pemerintah memonopoli perekonomian sehingga merugikan masyarakat. Yang kedua, hak milik perorangan dibatasi. Pemerintah tidak mengakui hak milik perorangan sehingga kreativitas dan inisiatif masyarakat dibatasi. Yang ketiga, kurangnya pilihan. Rakyat kurang memiliki pilihan karena hak milik perorangan dibatasi dan ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lambat. Pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang. Yang kelima, alokasi sumber daya tidak efisien. Produksi dalam ekonomi komando terkenal tidak efisien karena pemerintah tidak merasakan tekanan dari pesaing ataupun konsumen. Yang keenam, kualitas barang tidak maksimal dan juga kebijakan bersifat memaksa. Ketujuh adalah respon terhadap konsumen lambat. Pemerintah mungkin lebih lambat merespon atau mungkin sama sekali tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen ataupun perubahan selera. Nah, itu dia kekurangannya. Dampak negatif sistem ekonomi komando juga hampir mirip dengan kekurangannya. Gimana nih teman-teman? Sudah pada ngerti kan tentang ekonomi komando? Kalau udah pada ngerti, saya dan juga Daril izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.